Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Dialog Ruang Tengah bersama saya Ade Mayasanto di studio Bangka Pos. Dan Tribuners, pemirsa Bangka Pos Group, hari ini kita kedatangan tamu spesial. Dan tentu sangat spesial karena beliau adalah penguasa Pangkal Pinang. Dan biasa kita mengenal dengan Dr. Anda Luse Anake Tabaluyan. Yes. MPD Bu ya? MPD. Jadi beliau adalah jebolan IKIP kalau nggak salah Bu ya? IKIP, kalau dulu masih IKIP ya. IKIP ya? Ya. Jadi selamat datang Ibu Luse. Ya, terima kasih. Sehat-sehat sudah Bu? mengundang, alhamdulillah. Nah, Tribuners, ini sangat susah menghadirkan beliau, waktunya juga sangat mepet. Jadi mau nggak mau kita harus coba gali lebih dalam Bu Luse ini soal kehadiran beliau di Pangkal Pinang. Dan Ibu mungkin sudah hampir 7-8 bulan Bu ya sejak dari November ya? 15 November 15 ya. November 2023 dan diminta Pak Mendagri untuk memimpin di Pangkal Pinang. Oke. Boleh nggak Bu mungkin bercerita kepada Tribuners atau pemirsa Bangka Pos saat itu suasana kebatinannya kok bisa Ibu yang terpilih sebagai pemimpin di Pangkal Pinang? Oke, terima kasih. Pertama sudah ngundang saya. Siap. Ya, tentunya surprise buat saya bisa diundang ke sini. Ya, kilas balik nih tanggal 1 minggu sebelum pelantikan atau sebelum pakai baju putih itu, saya diberitahu oleh Pak Sekjen, nanti kamu ke Pangkal Pinang katanya gitu ya, untuk menjadi PJ. Nah, selaku pegawai yang saya dulunya alumni APDN IIP, orang IIP pemerintahan ya. Kalau ditugasin begitu nggak ada kata nolak gitu ya. Apalagi waktu itu Pak Sekjen, Pak Sohajar itu senior saya di IIP dulu. Jadi pas diperintah gitu tidak ada kata lain, siap katanya, hanya siap. Walaupun saya belum pernah tahu seperti apa Pangkal Pinang dengan culture-nya, dengan pemerintahan yang berlangsung di sini gitu ya. Karena berbekal sekolah itu, sekolah pemerintahnya sudah saya siap untuk ke sini. Dan belum punya bayangan waktu itu Pangkal Pinang seperti apa? Belum ada pembicaraan dengan Pak Sekjen bahwa nanti kalau saya misalnya tuh ya mau ditugaskan, kira-kira 2 minggu sebelumnya udah diajak ngobrol soal daerah tertentu tapi ditugaskan daerah lain. Seperti itu nggak Bu? Diajak ngobrol dulu baru ada penugasan? Karena Pak Sekjen orangnya sibuk, jadi saya waktu menghadap itu nggak lama, pokoknya semua akan ditugaskan, ya sudah siap. Dan ya pulang rumah mulai diskusi dengan orang rumah, gimana saya harus meninggalkan kebiasaan rumah untuk 1 tahun dalam penugasan dalam surat tugasnya ya. Ya kata orang rumah, ya sudah silakan. Kebetulan orang rumah juga pegawai, jadi ya sudah penugasan ya wajib dilaksanakan gitu. Yang diajak Ibu pertama kali untuk diskusi Bapak, suami tentunya ya. Terus tanggapannya langsung ya silakan, karena kebetulan suami saya juga berdinas di Kementerian Dalam Negeri selaku Kepala BPSDM di Kemendagri. Jadi ya sudah, kita harus dijalankan. Ya, kalau menolak berarti kan ya sudah keluar dari sistem pemerintahan ya. Ya, karena ini komando berarti ya, perintah. Ya. Anak waktu itu apa tanggapannya Bu? Anak dengan kepergian Ibu ke Pangkal Pinang ini? Kebetulan anak saya 2, 1 sudah menikah, 1 sudah sementara menyelesaikan pendidikan kedokterannya. Jadi mereka juga sudah sibuk dengan dirinya sendiri, jadi mereka support mamanya untuk ya silakan Mama. Malah anak saya ngantar ke sini untuk yang nomor 2 ini. Nomor 1 dan 2. Nomor 1 dan 2. Iya. Bayangan Ibu waktu itu tentang Pangkal Pinang sendiri. Oke, Ibu belum pernah ke Pangkal Pinang. Tapi bayangan Ibu waktu itu seperti apakah Pangkal Pinang? Ya. Saya membaca dan mendengar bahwa selama
kurun waktu pemerintahan sebelumnya 5 tahun dipegang oleh Pak Molen, ya Jadi itu Ibu berjalan. riset ya? Ya, Riset berarti ya? ya, Wah, ini perlu juga nih. bahwa berjalan pemerintahannya, Oke. tidak ada hal yang sangat luar biasa yang harus ditangani. Maka wah berarti Tidak ada Pangkal emergensi Pinang berarti ya? ya Oke. baik-baik saja, Baik-baik makanya. saja. Oke. Itu. Dan Ibu riset berapa lama untuk Pangkal Pinang sendiri? Setelah dapat informasi itu, dapat perintah dari Pak Sekjen, ya 2-3 hari lah ya, saya mesti baca-baca kulturnya seperti apa, kemudian teritorialnya ya, seperti itu. Oke, kalau gitu saya balik. Apa perintah Pak Sekjen kepada Ibu saat memimpin Pangkal Pinang saat itu? Silakan menjadi PJ di Pangkal Pinang, dan kalau Pak pimpinan suka bilang kita meneruskan penyelenggaraan pemerintahan yang ada, ya, karena nanti kan setelah habis masa jabatan wali kota sebelumnya, kita hanya melanjutkan pemerintahan dan mempersiapkan untuk lancarnya Pileg, Pilpres, dan Pilkada. Tugasnya itu. Kemudian penanganan stunting. Jadi dua tugas utama dari Pak Sekjen waktu itu ya? Iya. Oke. Kira-kira dengan dua tugas utama tadi, Pileg, Pilpres, dan Pilkada yang akan berlangsung lagi, Ibu, dan stunting. Iya. Ibu prioritas mana yang harus dilakukan? Harus prioritas semua. Dua-duanya? Iya, wajib kan. Jadi istilahnya adalah prioritas yang wajib dilakukan dan tuntaskan oleh Ibu. Iya. Kalau itu ini dibicarakan, berarti Ibu pembicaranya adalah bagaimana dengan kondisi ekonomi saat itu? Apakah ada pesan khusus dari Pak Sekjen untuk atau ekonomi enggak ada pesan khususnya. Yang dikhususkan itu bagaimana kita mensukseskan Pilpres. Kan waktu penugasan saya di November, Pilpres itu kan di Februari ya. Pilpres sama Pileg yang serentak seluruh Indonesia, sehingga konsentrasi kita di situ. Pileg, Pilpres, kemudian Pilkada ya, itu perintah memang yang diharuskan kita PJ untuk menangani itu. Dan tidak ada khusus untuk memenangkan siapa kan, Bu? Enggak, hanya itu, untuk memuluskan bagaimana mekanismenya itu kita yakin betul bahwa itu jalan sesuai dengan koridor yang ada. Sempat bertemu dengan Pak Mendagri untuk membicarakan dua hal itu atau? Saya sempat di telepon sama Bapak Menteri untuk silakan bertugas dan jangan gaduh. Ini dia, ada makna tertentu ketika bicara jangan gaduh. Iya, jadi kita datang untuk menyelenggarkan roda pemerintahan gitu. Jadi beberapa pengalaman mungkin Pak Menteri kan punya pengalaman yang banyak ya, sehingga satu kata itu saja sudah bermakna banyak buat saya. Gitu. Apa makna gaduh saat itu bagi Ibu sendiri? Buat saya silakan menjalankan pemerintahan yang sudah jalan baik, kita teruskan itu. Jangan datang dengan sok gaya, dengan gaya saya misalnya yang ini itu lihat dulu posisi, lihat daerahnya seperti apa, kita menyesuaikan, jangan yang Superman gitu ya, seolah-olah datang dan bisa menyelesaikan semuanya gitu ya. Iya, mungkin seperti itu ya. Maknanya sangat dalam soal gaduh itu, Bu. Ketemu dengan Pak Sekjen, terus komunikasi dengan Pak Mendagri, dengan Pak PJ Gubernur sendiri setelah itu ada dengan Pak PJ Gubernur saya kan 1 hari beda pelantikannya, 2 hari ya. Pak PJ di tanggal 13, saya di tanggal 15. Beda berarti 2 hari ya? 2 hari. Nah, karena kita sama-sama dari Kemendagri, saya hanya sampaikan ke Pak PJ, saya melaksanakan tugas, dan sesuai struktur pemerintahan, saya manut dengan apa yang digariskan provinsi. Bertemu atau bertemu? Bertemu. Iya. Sama-sama kaget atau gimana? Enggak. Jadi sudah tahu bahwa akan pada penugasan nih? Nggak tahu, pasti Pak PJ juga sudah tahu bahwa saya ditugaskan di sini karena beliau duluan. Iya. Dia sudah dapat bocoran duluan ya. Ini siapa nih nanti PJ di Bangka Belitung ya? Oke. Ibu, saya mau dalamin yang soal penugasan dari Pak Sekjen kemudian
diteguhkan juga oleh Pak Mendagri dan Pak PJ. Soal pilkada, kemudian pilpres dan pileg, ada penekanan nggak di situ, Bu? Bicara soal, karena kita tahu ada soal pilihan yang sangat keras saat itu, ada Pak Prabowo dengan kemudian ada kubunya Pak Anies dan kubunya Pak Ganjar. Bagaimana mengawal Pangkal Pinang saat itu agar kalau bahasanya Ibu adalah jangan ada gaduh saat itu. Bagaimana merumuskan ini semua, Bu? Ya, jadi kami itu PJ tidak ada arahan dari pusat itu harus berafiliasi kemana. Itu sama sekali tidak ada. Jadi yang diperintahkan kan bagaimana struktur berpemerintahan yang ada, yang harusnya dilakukan itu terus dilakukan, gitu ya. Kalau selama 5 tahun dengan pejabat yang lama itu sudah berlaku baik, ya diteruskan. Kemudian bekerja sama tentunya dengan Bawaslu, dengan KPU, dengan Forkopimda lainnya untuk bagaimana kita bersama-sama melaksanakan itu agenda nasional itu dengan tugas dan fungsi masing-masing. Saya dengan berpemerintahan saya harus meyakinkan pemerintah Kota Pangkal Pinang, jajaran dari kota sampai ke kelurahan bahwa kita netral sebagai ASN. Bagaimana masyarakat harus memilih dan satu suara yang saya suka tekankan, satu suara berarti untuk Indonesia, sehingga jangan sampai nggak milih ya itu. Nah, itu menjadi target-target kita di kota Pangkal Pinang, di pemerintahan untuk melaksanakan itu. Bawaslu dengan tugasnya, KPU dengan tugasnya, dan polisi TNI dengan tugasnya. Apa penekanan Ibu saat itu bicara soal netralitas ASN? Jadi selain saya di beberapa kecamatan saya datangin untuk menyampaikan dan di forum-forum resmi bahwa kita ASN itu netral, saya juga membuat surat edaran, gitu, untuk supaya netral. Kalau nggak netral memang ditindak. Gitu. Dan ada penegasan di situ, berarti ya. Adakah yang mencoba melawan atas perintah itu, Bu? Coba-coba ngetes ada dulu. Dan ditindak memang. Ada berapa banyak boleh tahu, Bu? Untuk yang kita tindak ada 1 orang ya. Saya lupa ya. Berdasarkan rekomendasi dari KASN, Komisi Aparatur Sipil Negara. Saya lupa apa ditunda kenaikan pangkat 1 tahun. Ada. Pilpres, pileg saat itu hubungannya? Ya, waktu itu berkaitan dengan pileg ya. Pileg ya, berarti. Oke. Nah, pilkada gimana soal netralitas ini? Tetap harus ada. netral ya untuk. Memang pasti mereka punya pilihan. Betul. Saya suka sampaikan, nggak mungkin mereka nggak milih, ya karena ASN boleh milih, kecuali TNI Polri ya. Nah, maka saya bilang, ya milih hanya dirinya dan Tuhannya yang tahu, nggak boleh kasih tahu ke yang lain ya, karena memang nggak boleh. Gitu. Jadi saya udah tekankan juga pada saat pileg pilpres kemarin, sama itu nantinya pada saat pilkada. Cuma kan sekarang belum ada pasangan siapa yang akan kita usung ya. Yang diusung. Nah, jadi teman-teman di Pemda sampai kelurahan masih bebas nih. Dia masih boleh foto kemana-mana, kode-kode masih boleh. Setelah sudah ada yang diusung oleh partai, ya kita mulai harus lagi mengingatkan lagi untuk pembatasan-pembatasan yang harus dia lakukan sebagai ASN. Kalau boleh tahu detailnya itu kayak apa? Biar bicaranya adalah kamu harus netral ya, kan nggak bisa gitu. Nggak bisa gitu. Butuh pendalaman dari, apalagi Ibu bukan asli di sini kan. Bagaimana mengawal ASN ini memang benar-benar netral untuk bicara di pilkada ke depan? Jadi kalau setiap rapat atau ada forum-forum resmi yang dihadiri oleh teman-teman ASN atau teman-teman P3K, saya suka sampaikan bahwa
selaku aparatur kita menjaga stabilitas ya, stabilitas politik di Kota Pangkal Pinang. Ya, kalau kita tetap memilih tetapi tidak bisa memberitahu itu ke orang lain. Jaga jarinya, nah itu. Kemudian kalau nantinya ada kode-kode waktu itu, kode apapun nggak boleh, saya bilang. Untuk itu disosialisasikan ke teman-teman di setiap forum. Di setiap forum. Iya. Ini untuk menjaga netralitas. Iya, karena memang mesti diingatkan terus. Buktinya sudah saya ngomong pun masih ada yang coba-coba Bu ya. Dan sekarang masih ada coba-coba lagi nggak Bu? Belum kan? Belum ada. Belum Ya. Belum. Tapi kayaknya sudah mulai ada warna-warna kan ya Bu ya. Iya. Calon-calon sudah mulai ada di pinggir jalan Bu. Iya, sudah mulai. Mulai boleh ya, banyak. Iya. Okay. Nah Ibu, soal anggaran gimana untuk pilkada sendiri? Kalau anggaran yang diwajibkan Kota Pangkal Pinang, kita sudah sediakan dan sudah hampir 100% kita distribusikannya, dihibahkan kan, ada ke KPU, ada ke Bawaslu, ada TNI, ada Polri, sudah kita. Boleh tahu Bu, bocorannya berapa? Lumayan banyak. Kalau KPU hampir 23 miliaran ya lebih ya. Itu kuras APBD loh. 23 ya, kan miliar APBD kita kan nggak seperti beberapa kota ya. Kota Pangkal Pinang APBD-nya itu tidak sampai 200 M. Ya. PAD-nya. Sorry, bukan APBD. PAD-nya tidak sampai 200 M. Sehingga kalau itu terasa banget. Ngatur-ngatur itu Bu ya, bagi-baginya Bu ya. Oke. Iya. Kalau 23 M itu sudah cukup untuk mencari pimpinan terbaik. Hitungan dari KPU ya, hitungan-hitungan yang sudah digariskan ke KPU sekian, ke Bawaslu sekian, TNI Polri. Pengalaman kemarin malah katanya Bawaslu ada sisa yang jadi hibah itu kalau tidak dipakai dia harus kembalikan ke yang memberikan hibah. Betul. Itu maka saya dengar di Bawaslu ada sisa untuk anggaran yang dialokasikan di Pileg sama Pilpres kemarin. Okay. Nah, berarti sudah cukup yang kita alokasikan, malah lebih ya. Mungkin hitungannya karena tidak ke putaran berikutnya kali. Ya karena nggak ada putaran kedua ya, jadi masih ada sisa. Ya, dan mereka mesti kembalikan untuk bisa kita pakai untuk pembangunan Pangkal Pinang. Pembangunan Pangkal Pinang. Iya. Oke. Lalu bagaimana? Tadi kan soal netralitas. Bagaimana mengajak juga kemudian soal ASN ini atau mungkin meningkatkan partisipasi pemilih di Pangkal Pinang sendiri, Bu? Itu gimana? Kalau kemarin kita kan pemilih itu banyak ya. 80 sekian persen. Betul. Yang nggak pilih itu mungkin karena pindah alamat dan kita sudah cek kemungkinan ada yang pindah alamat, ada yang sakit, ada yang meninggal, yang jadi berpartisipasi di 10 sekian persen itu. Nah, ini juga kita akan dorong supaya di pilkada nanti juga akan minimal sama dengan yang kemarin untuk partisipasi pemilihnya. Maka nanti mesti turun juga ke bawah nih, ke kecamatan, ke kelurahan untuk mereka juga turun ke masyarakat. Tapi biasanya kalau pilkada itu akan lebih semarak ya. Ya, apalagi di Kota Pangkal Pinang. Oke. Harusnya semarak jadi ramai, jadi ekonomi juga jalan Bu ya. Kalau semarak ya. Kalau nggak semarak ya sepi-sepi, landai ya begitu deh. Nah itu soal partisipasi pemilih Bu. Jadi kalau boleh dikatakan Ibu sukses untuk menyelenggarakan Pilpres dan Pileg ya. Masyarakat pemerintah sukses karena nggak ada gugatan yang berarti ya. Cuma ada satu yang karena suaranya sama ya di Pileg ya. Suaranya sama, akhirnya kan ada tahapan langsung mereka di ini. Tetapi sudah inkrah katanya saya dengar. Sudah inkrah. Kalau untuk pilkada sendiri Ibu khawatir atau kayaknya biasa aja nih? Kalau kita pemerintahan kan harus berpikir hal terburuk yang bisa terjadi ya, dan bagaimana cara mengantisipasi itu.
kemarin sudah dengan Forkompimda kita sepakat bahwa kita akan tetap berkolaborasi untuk pelaksanaan pilkada nanti minimal sama dengan yang kemarin, karena kemarin bagus ya. Saya salut, tidak ada hal-hal yang sangat berarti sehingga harus di-handle oleh aparat keamanan, baik kota maupun ke provinsi dan pusat. Itu nggak ada, itu yang luar biasa. Jadi, dan kolaborasi kita dengan KPU, Bawaslu, TNI Polri luar biasa waktu itu. Kita ada satu base camp, sambil makan, sambil istirahat, sambil menangani apabila ada permasalahan surat dari Polri cepat dengan anak buahnya, Bawaslu, kita dengan aparat kecamatan cepat sekali nangan itu. Jadi luar biasa kolaborasinya. Perlu nggak kita khawatir soal politik aliran di Pangkal Pinang, Bu? Kira-kira ada nggak? Seperti daerah lainnya ada politik aliran, Bu? Ya, saya wanti-wanti jangan kita ambil angkat isu SARA ya. Karena itu sangat merugikan. Kita kan yang akan duduk nantinya, kita akan mencari pimpinan terbaik untuk Kota Pangkal Pinang. Pada saat partai sudah memberikan suaranya, itu berarti dia putra terbaik yang di mata partai itu putra terbaik mereka. Maka dan itu pasti orang Indonesia asli, ya. Jadi jangan angkat sarah lah ya, jangan, karena nanti akan merugikan banyak pihak itu. Kalau dia angkat dari suku misalnya, pasti ditarik-tarik juga, mamanya di mana, papanya di mana, ya kan, kakeknya di mana gitu ya. Betul. Jadi janganlah itu ya, suku apa agama lagi ya. Kita kan bertuhankan satu. Betul. Semua agama mengajarkan hal baik. Nggak ada agama yang mengajarkan hal tidak baik. Sehingga jangan angkat soal agama ya. Sara tadi ya. Jadi sara itu janganlah. Masing-masing kita punya agama, kita hormati agama lain. Itu tadi pada saat partai sudah saya yang mencalonkan untuk partai ini si A si B, pasti itu sudah terbaik dari partai itu. Betul. Dan mari kita masyarakat memilih paling terbaik dari semua mereka, siapa dan menurut hati nurani kita pilih. Gitu. Sudah ada calon atau kandidat yang menghadap ke Ibu? Bu, saya mau izin gitu, mau maju atau gimana? Kalau mereka izin justru kan dengan partai-partai ya. Kalau staf atau pejabat di kota juga memang harus beritahu saya kalau mereka mau maju. Ya. Sudah ada nggak Bu yang izin Ibu untuk memaju di pilkada ini? Iya sudah, cuma kan belum tahu partai mau nggak. Tapi bocorannya sudah ada yang izin ke Ibu ya? Biar juga saya izinin juga, kalau partai nggak mau nggak laku kan? Betul. Iya, bukan saya penentunya. Nggak, artinya ada ASN sudah izin ke Ibu? Ada. Berapa orang boleh tahu Bu? Sudah lebih dari 1 ya. Iya. Jadi sudah ada ASN yang izin ke Ibu ya? Iya, karena itu kan hak prerogatif. Iya, malah bagus karena dia misalnya orang pemerintahan yang dia sudah paham di dalam berpemerintahan itu, kalau dia duduk juga punya modal lebih ya. Yang bukan berarti yang dari swasta atau pengusaha ikut juga bukan dia punya modal dari lebih. Sisi swastanya. Nah, ini dari berpemerintahannya dia juga sudah punya background itu. Itu, kalau pesan Ibu sendiri untuk ASN yang ingin ikut maju di konsultasi ini apa Bu kira-kira? Pikir-pikir panjang ya. Kenapa Bu kok pikir-pikir panjang? Karena dia harus keluar dari PNS. Betul. Ya, itu berarti masa depannya sudah tidak di PNS lagi. Berarti di politik. Nah, sekarang bekal politiknya dia sudah lengkap Bu. Sudah kuat nggak? Kalau kuat ya silakan. Kalau nggak jangan. Jangan ya. Jangan dulu ya. Iya. Jadi pikir-pikir dulu sebelum maju. Iya. Artinya kalau sudah minta izin ke Ibu, pikirnya udah panjang Bu ya. Iya, tapi belum tentu juga ya bagi itu tadi. Setelah partai sudah setuju, masyarakat mau nggak? Mau milih nggak dianya itu kan? Makanya panjang sekali kan. Harus itu. Panjang betul Bu ya. Iya, harus mikirnya istiqorohnya lama harus.
Jadi istiqoroh pikir panjang, Iya. kemudian jalinan juga harus panjang Bu Iya. ya. Jadi luar biasa sudah izin ke Ibu. Ibu itu soal pilkada. Saya coba tadi yang beralih ke nomor 2. Tadi kan tugasnya pilkada, pilpres, kayaknya sudah nggak ada gaduh nih. Kayaknya Bu ya, Ya, mudah-mudahan bismillah nggak ada ya, gaduh. kita pemerintah berdoa untuk itu. Oke, saya mau coba kelariin tadi tugas kedua Ibu, Hmm. stunting. Ah, Itu gimana Bu? stunting. Berarti kan dari November 2023 ke sekarang saat ini, Iya. jumlahnya turun atau malah naik? Treatment kan bagi yang terindikasi stunting, kita sudah ada treatment ya, bagaimana memberikan makanan tambahan. Nah, kalau yang stuntingnya karena penyakit itu agak susah untuk di-handle. Tetapi bagi yang memang karena gizi buruk, karena lingkungan, ada karena kekurangan air bersih, itu sudah di-treatment dengan menyiapkan air bersih di lingkungannya. Bagi yang kurang gizi, itu di-treatment dengan bagaimana memberikan makanan tambahan. Itu sudah dilakukan. Sehingga perhitungan stunting dari tahun kemarin dengan tahun sekarang ini turun. Dari populasi hitungannya 15.000 atau sekitar 80% populasi yang sampel dari populasi. Nah, ini hitungan ini untuk pemerintah pusat kan meminta harus menghitung 100% populasinya ya. Nah, dari 100% belum selesai hitung. Kemungkinan bertambah karena kita kalau kemarin kan sampel yang kita ambil, sehingga setelah treatment ada penurunan angka stunting. Nah, dengan adanya perhitungan 100% nanti, nah kita melihat apakah ada penambahan angka stunting di kita, akan kita treatment lagi, kita alokasi anggaran ya, misalnya kalau untuk 100 orang stunting kita anggarkan misalnya 1 M. Sehingga kalau ada lebih anak yang stunting kita harus tambah anggaran itu, karena stunting memang cuma dimakan, di gizi memang harus di vitamin ya, karena biasanya yang kena stunting itu kan orang yang untuk income pendapatan per bulannya kecil. Dengan kondisi saat ini stuntingnya tumbuh atau turun? Turun ya. Kemarin kita hitung ada kecenderungan, ada di beberapa di kecamatan yang naik, ada dari 12 jadi 19, tapi bukan, ada yang turun dari 19 jadi 12. Ada yang naik, yang dulunya dia tidak masuk di stunting, setelah ditimbang diukur stunting, ada tambahan 1-2 orang. Makanya ini dengan ada target untuk hitung 100%, kita bisa tahu berapa orang yang kena stunting di Pangkal Pinang. Kita treatmentnya yang biasa, yang kita treatment kemarin sudah bagus, kita akan lanjutkan itu ke yang belum kita treatment. Belum terkena treatment. Oke, kalau gitu boleh tahu Bu, bisa sebarannya daerah mana Bu di Pangkal Pinang? Kecamatan saya lupa ya. Ada kecamatan yang 0 stunting di mana itu? Gabek apa? Saya datanya ada yang kecamatan zero stunting. Ya, ada. Jadi kita ada yang di satu kecamatan tidak seluruh kelurahan yang kena, malah cuma 1-2 kelurahan. 1-2 orang aja. Biasanya terkena tadi karena kemiskinan ekstrim atau karena pernikahan muda? Dua-duanya. Ya, ada yang karena kemiskinan ekstrim, ada karena ibunya nggak tahu bagaimana menangani anaknya. Karena pernikahan dini itu tadi, ya. Angkanya tinggi nggak Bu pernikahan dini di Pangkal Pinang? Kan pemicu juga berarti untuk stunting kan? Nggak terlalu sih ya. Karena memang kota Bu ya, masuk kota ya. Kecuali di kabupaten mungkin yang di pinggir-pinggir ya. Angka stuntingnya tinggi. Kalau pernikahan dini biasanya ada kalanya ada budaya ya.
kalau di kita sini enggak. Oh. Gitu kan ya. Kayaknya mikir-mikir kayak di Pangkal Pinang untuk pernikahan ini ya. Iya. Oke. Apa-apa mahal. Apapun mahal di sini di Pangkal Pinang. Iya. Akhirnya nggak mau untuk nikah. Iya. Dan akhirnya menghasilkan anak yang stunting, Bu ya. Iya. Kalau untuk Bapak asuh sendiri di Pangkal Pinang, banyak nggak yang mau jadi Bapak asuh untuk stunting? Kemarin ide dari teman-teman di Pemda mewajibkan misalnya di setiap dinas ada sekian orang yang jadi Bapak asuh. Tapi itu kan mesti diformulakan ya, kan nggak bisa kita sistem komando paksain harus kan nggak bisa. Jadi kerelaan yang untuk Iya. Bapak asuh, Bu ya. Iya. Kita sudah hitung kalau misalnya satu dinas sekian Bapak asuh terhandle itu. Harusnya Angka, terhandle. ya. Itu mungkin langkah yang akan diambil selanjutnya ya untuk penanganan stunting. Yang masih kurang untuk stunting sendiri apa? Bagi ibu merasa kayaknya 7 bulan ini harusnya stunting ini begini. Jadi gini, yang kita dapati, saya dapat informasi dari Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jadi misalnya di keluarga A itu ada stunting ya. Di tetangganya kan suka lihat, dia didatangin, dikasih makan, dikasih susu, dikasih telur. Ini yang punya anak di sebelah yang tidak stunting jadi iri. Kalau gitu anak saya stunting aja deh. Biar dapat telur makanan Itu. ya. Oke. Itu yang harusnya nggak boleh ada di back mind tetangga itu ya harusnya ya. Tetapi kan itu kasat mata. Sementara orang yang ekonomi ekstrim itu ya, kemiskinan ekstrim itu pasti bertetangga juga dengan tidak jauh-jauh ya sebetulnya dengan tetangga sebelahnya. Nah kalau pola pikir itu ada nanti bahaya. Jadi stunting kita bukan tambah turun malah marak ya. Karena itu cemburu. Tapi memang kan ya coba lihat dapat pasokan gitu ya. Dapat vitamin, buah, telur, susu. Kan anak saya itu yang harus kita atasi ya. Itu perlu dapat informasi. Perlu sosialisasi untuk itu, Bu ya. Jangan bangga anaknya stunting, Bu ya. Iya. Oke. Atau jangan iri dengan anak stunting ya. Nggak boleh. Ini perlu sosialisasi kayaknya, Bu, lebih dalam lagi. Iya, nanti kan kita kan punya tim sampai di kelurahan itu ya. Oke, Tribuners, kita rehat sejenak karena masih ada 2 pembahasan penting yang kita bahas dengan Bu Luse. Mumpung beliau lagi hadir di studio, kita akan tanya-tanya soal yang lagi dalam perdebatan, dalam cerita yang lagi hangat, viral of the day, itu soal pelaksanaan PBDB dan inflasi terendah di Bangka Belitung. Itu kita lihat sejenak, Tribuners, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Kembali lagi dengan Dialog Ruang Tengah bersama kita Ibu PJ Wali Kota Pangkal Pinang, Ibu Dr. Anda Luse Anneke Tabaluyan, MPD. Jangan lupa MPD-nya karena ini penting, ini susah-susah mendapatkan detail MPD ya. MPD, Ibu ya. Ibu, ini lagi hangat, Bu, dirilis di Pangkal Pinang baru kemarin, Bu, kalau nggak salah. Dan kita mengapresiasi karena Bangka Belitung inflasi terendah se-Indonesia, Bu. Se-Indonesia, iya. Dan Pangkal Pinang otomatis juga terendah ya. Harusnya, Bu ya. Bukan terendah, di bawah standar rata-rata nasional. Oke. Boleh cerita nggak, Bu? Kok bisa gitu, Bu? Ya. Walaupun memang Pangkal Pinang masih penyumbang terbesar di Bangka Belitung untuk inflasinya. Kok bisa menangani atau mengendalikan inflasi di Pangkal Pinang sampai saat ini, terutama di bulan Juni dan Mei kalau salah, saya dengar juga rendah juga. Ya. Nomor 2 se-Indonesia juga, Bu. Ceritanya gimana bisa mengendalikan inflasi di Pangkal Pinang, Bu? Ya. Jadi di Pangkal Pinang kita ada tim pengendali inflasi.
yang ada di situ. Duduk di situ ada orang BI ya, TNI Polri, dan kita perangkat di Kota Pangkal Pinang. Setiap bulan itu minimal sekali kita operasi pasar. Kemudian Setiap bulan Bu ya, ya, operasi pasar. kemudian kita sidak yang biasa menyiapkan bahan pokok, ketersediaan bahan pokok yang ada di kota. Kita datangin gitu. Itu untuk memastikan bahwa bahan pokok yang dibutuhkan masyarakat kita tersedia. Nah, kalau enggak, kita kemana harus kita melangkah itu? Nah, itu dilakukan terus oleh tim pengendali TPID-nya. Sehingga alhamdulillah Kota Pangkal Pinang posisi sekarang di angka dirilis untuk Juni itu kita inflasinya di 1,78. Di bawah rata-rata nasional yang 2,5 sekian itu. Beliau ingat betul lah 1,8% ya. Iya. Okay. Dan saya dengar cabai dan bahan makanan yang masih penyumbang terbesar untuk inflasi di Pangkal Pinang. Di Juni itu cabai merah. Cabai merah ya. Nah, cabai merah karena biasa untuk masak lempah kuning ya. Kan cuma saya bilang kalau cabai merah itu naik, kan kita Bangka ada cabai Bangka yang lebih pedas, yang orang nggak mau karena terlalu pedas ya. Kan bisa beralih ke sana masyarakat. Jadi nggak terlalu berpengaruh banyak, walaupun permintaan untuk cabai keriting, cabai merah itu yang banyak ya, sehingga ada kenaikan. Selain sidak yang dilakukan apa Bu? Jadi kan untuk mengendalikan beras, misalnya menggerakkan masyarakat tanam cabai kah, atau ada sumbangan dari kita untuk udah saya kasih cabai aja, atau seperti apa Bu yang digunakan atau dipakai oleh pemerintah Pangkal Pinang? Kalau untuk sekarang sampai dengan Juni kemarin kan kita ada menerima bantuan beras ya. 1 bulan itu sekian ton, sehingga untuk menekan harga beras di pasar itu karena bantuan pusat untuk beras. Nah, kalau untuk cabai sepanjang pasokan dari luar itu masuk, karena kita bukan penghasil. Kota Pangkal Pinang itu 70-80% itu semua kebutuhan pokok yang ada di kota didatangkan dari luar. Nah, sehingga kita pastikan bahwa pasokan dari luar itu tidak ada kendala transportasinya, sehingga harga kalau tidak ada kendala berarti masuknya ada bahan yang dibutuhkan masyarakat itu ada, harga tidak akan naik. Cuma apabila ada masalah transport, kita sudah punya solusi dengan teman-teman di BI. Cuma solusi itu mudah-mudahan tidak akan kita lakukan karena ada emergency plan-nya berarti sudah siap Bu ya. Siap. Soal transportasi, karena kan kita bukan penghasil cabai ya. Kita bukan penghasil semua. Tuh 87-80% kebutuhan pokok di Kota Pangkal Pinang didatangkan dari luar. Cabai, kita kemarin nanam cabai minta untuk nanam cabai. Saya ada 20-30 bibit cabai saya tanam di rumah dinas. Banyak yang keriting karena tidak cocok tanah kita untuk nanam cabai. Jadi mau tidak mau harus masuk dari luar. Supply and demand-nya bagaimana menjaganya Bu? Kalau tadi soal transportasinya dijaga transportasi, berarti kan juga harus menjaga supply-nya dan demand-nya. Demand-nya sendiri semakin meningkat atau justru menurun saat ini? Kalau misalnya gini, jadi kita juga cek di pasar ya. Contoh cabai. Cabai itu ternyata tidak hanya didatangkan dari Sumatera Selatan. Dia datangkan juga dari Sumatera Barat. Kalau di sana lagi kosong, didatangkan dari Sulawesi Selatan. Coba bayangin tuh. Ini Kota Pangkal Pinang ini. Cabainya itu datang dari penjuru Indonesia, itu dari Sulawesi Selatan, dari Padang, dari Sumatera, dari Lampung. Nah,
orang Bangka ini kan kalau masak harus yang Pedas, fresh ya. Cabai kering di pasar nggak laku itu. Mereka maunya cabai-cabai yang fresh. Nah, sepanjang daya belinya dia ada, nggak apa-apa. Dan penyediaannya itu tadi, karena dari berbagai daerah di Indonesia, ya pasti tetap ada bahannya. Cuma itu tadi, harga kalau datangkan dari Sulawesi Selatan ya akan lebih mahal daripada yang dari Palembang Lampung gitu. Cuma daya beli masyarakat masih ada, masih bisa. Masih tinggi kah Bu saat ini daya beli masyarakat? Dengan ukuran inflasi yang kita itu tadi, berarti masyarakat masih bisa membeli ya. Jangan sampai kita deflasi ya. Itu yang kemudian ditakutkan sejumlah daerah Bu ya. Ya, saya inflasi silakan, enggak apa-apa, jangan sampai agak itu ya, kita jagalah dia fluktuasinya tidak terlalu kayak roller coaster, naik turunnya terlalu jauh, naiknya jauh sekali. Kita jaga stabil aja gitu. Sehingga harus sidak, harus operasi pasar juga harus. Ada yang bilang bahwa dengan gangguan timah saat ini daya beli masyarakat justru menurun. Apakah itu juga terasa di Pangkal Pinang sendiri? Sepertinya iya ya. Kita nggak bisa menafikan itu bahwa Pangkal Pinang menggoncang bubble ya. Pulau Bangka, Belitung juga. Kita lihat di kafe-kafe yang ada di kota Pangkal Pinang yang biasanya sore malam itu rame. Semua kafe, kita kan di sini ada restoran kafe ada 900 sekian. Banyak kan? Saya sampai bilang kita ini kota 1001 kafe. Banyak. Pada sore malam biasanya rame. Sekarang coba deh. Ibu berarti keliling juga ke KPKB Bu ya? Ya, suka lihat agak mulai menurun. Mulai menurun. Iya. Dan ini ya berdampak juga ke Pangkal Pinang Bu ya. PAD-nya juga mau nggak mau akan turun menurun, juga. Ya. Berapa kira-kira penurunan atas masalah timah ini? Belum dihitung sih, kita belum hitung. Cuma kalau target penerimaan pajak retribusi kita masih normal. Yang ditargetkan di satu semester ini kita sudah capai di 42%. Berarti masih lumayan dong ya. Ini kan pertengahan tahun masih. Karena kita kota jasa ya, dagangnya. Ini kota dagang. Untungnya Pangkal Pinang di situ Bu ya, jadi sebagai kota jasa. Di situ karena kita bukan penambang. Kita kan bukan ada daerah tambang di kota Pangkal Pinang ya. Jadi yang bermukim di sini pegawai-pegawai yang kalau pegawai negeri kan tidak terdampak. Betul. Ya. Ibu perlu nggak sih sebenarnya strategi khusus ketika Pangkal Pinang ini sebagai kota jasa? Tadi kan ada masalah di timah, tapi kayaknya Ibu, ini masih 42% nih, kita masih optimis lah mencapai target PAD di akhir tahun. Perlu nggak strategi khusus kembali agar daya belinya meningkat? Satu, yang kedua kemudian PAD Pangkal Pinang juga meningkat dong dengan adanya daya beli yang meningkat. Saya masih inginkan pemerintah pusat itu treatment kita ya kan. Semua sudah tahu bahwa kota Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung ini terdampak dengan timah ya. Nah, sekarang kita minta dong pemerintah pusat apa yang Anda akan lakukan untuk kami di sini yang terdampak itu. Berarti perlu intervensi pemerintah. Iya, karena saya ingat betul waktu Bali terdampak dengan bom Bali. Ya. Beberapa program pusat diminta ke sana pelaksanaannya supaya menggiatkan lagi ekonomi yang ada di Bali karena sangat terdampak dengan bom Bali itu. Nah, kita tolong dong pusat. Sudah pernah diajukan atau diobrolkan dulu lah minimal. Forum ini tolong ya. Iya, karena harus, nggak bisa pusat hanya bilang iya Bangka Belitung terdampak. Kita berduka atas apa treatmentnya? Bali sudah seperti itu yang dilakukan. Mari tolong dong kita ini Bangka Belitung
Misalnya semua meeting-meeting pusat itu Taruhlah di diarahkan Bangka. ke sini. Oke. Nah, pada saat 1-2 meeting dengan target peserta yang 500 atau seluruh Indonesia, itu akan Meng-up kembali ya. iya, minimal Hanya itu ya. 1-2 meeting aja Bu ya. Iya, minimal 1-2 meeting dari kementerian lembaga, tolong dong. Ya, itu dari pusat gitu. Atau mau ngelihat 300 Untuk T, tolong ya 300 T, datanglah ke Bangka Belitung ya. Iya. Bisa ngelihat rapat di sini untuk Iya. tadi membantu masyarakat Bangka Belitung. Iya, misalnya ada rapat dari Kementerian apa gitu Kementerian Lingkungan Hidup misalnya, membahas tentang lingkungan. Ya, yang antara lain timah berdampak pada lingkungan, misalnya bahas kita sini, langsung ke lapangan dia bisa lihat seluruh Indonesia, dia undang coba 38 provinsi diundang dengan kabupaten kota yang datang. Satu meeting itu bisa hotel penuh, bisa mereka meeting sekalian mereka beli oleh-oleh di sini bawa pulang, itu akan menaikkan income di Bangka, perekonomian di kita, dari hotelnya, dari oleh-olehnya, dari hotel yang harus menyiapkan makanan-makanan untuk tamunya, kan akan bergerak semua ekonomi itu. Coba satu meeting itu seperti itu saja. Iya. Kalau semua kementerian lembaga ke sini. Kementerian lembaga. Kalau kejaksaan datang sini gimana Bu? Iya. Makanya akan. Oke, ini sudah dibicarakan dengan mungkin gubernur atau mungkin kepala daerah yang lain untuk ayo dong minta intervensi pemerintah pusat. Ada beberapa diskusi yang sudah saya sampaikan. Salah satu forum ini ya, tolong juga kita untuk ya pemerintah tolong dong lihat Bangka Belitung yang tidak baik-baik saja sekarang. Jadi Ibu pun mengakui bahwa tidak baik-baik saja kondisinya Bu ya. Karena tadi mengkhawatirkan baru 42%. Harusnya berapa persen sih Bu PAD-nya? Kalau di bulan Juni kurva normal ya harus pertengahan tahun sudah 50%. Akhir tahun Desember atau November sudah 90%. 90%. Oke. Kalau boleh saya tahu lagi Bu, UMKM kemarin digalakan itu apakah salah satu cara untuk tadi menggiatkan daya beli di Pangkal Pinang sendiri? Ya, yang dilakukan kemarin ya. Saya berharap tidak hanya Pak Molen, bapak-bapak ibu lain juga silakan ya menggiatkan perekonomian kita dengan UMKM yang seperti dilakukan oleh Pak Molen kemarin ya, dengan Menteri UMKM ya. UMKM. Jadi saya juga ikut ke sana lihat begitu antusias masyarakat, banyak sekali masyarakat yang hadir di sana, yang semua menenteng belanjaan. Itu berarti kan ada daya beli masyarakat ya, dan banyak sekali. Dan tidak hanya Kota Pangkal Pinang yang menikmati itu atau yang membeli itu, dari Bangka dari Bangka Tengah. Yang itu kan yang kita harapkan di Kota Pangkal Pinang. Sehingga minta tolong juga teman-teman yang lain yang punya usaha, yang mau berpikir untuk Pangkal Pinang, mari kita buat seperti yang dilakukan kemarin untuk UMKM kemarin. Jadi itu salah satu cara untuk juga. Kalau kita membuat event sebenarnya juga salah satu cara Bu ya. Kemarin KPU menghadirkan padi gitu kan. Bisa jadi kayak gitu Bu ya. Bisa jadi dari ada pertunjukan yang rame, ada penjual di situ, dan banyak sekali pembeli juga akan meningkatkan ya. Dari sisi itu saya setuju. Kalau boleh cara lain ada nggak Bu kira-kira biar kita nggak baik-baik aja nih sebenarnya? Kalau Pangkal Pinang ini kan kata itu dagang, jasa, kita hanya ke sana. Fokusnya hanya ke sana ya. Cuma memang jangka panjang kita harus mendidik masyarakat kita bagaimana terampil dari semua sisi. Yang penjahit, yang harus penjahit yang qualified. Di sini kalau kita mau cari tukang jahit yang bagus sekali, agak susah. Saya pernah satu pameran, Bu, nanti kalau Ibu mau jahit baju untuk pakai payet-payet, nanti kita kirimkan ke Bandung Bu, ada tukang payet di sana yang berarti kan di sini tidak tersedia. Maka kita harus ke sana, mulai bagaimana kita
perlu pemikiran untuk melatih masyarakat kita, warga Pangkal Pinang, untuk keterampilan-keterampilan yang dianggap biasa sepele, tetapi itu mendatangkan, menghasilkan. Gitu, itu yang perlu kita giatkan. Saya sampai kemarin ada otak-otak terenak sedunia ada di sini di Kota Pangkal Pinang. Ada yang bisik, Ibu itu kan bukan dari Kota Pangkal Pinang. Saya bilang kami kan yang menjual, berarti Pangkal Pinang punya. Oke. Jadi yang menjual akhirnya kita jadi Kita bikin klaim. klaim. Iya. Kita kasih brand Pangkal Pinang. Iya, karena itu tadi penghasilnya dari daerah lain, tapi kita yang jual ya Bu ya. Makanya kita harus mendidik orang kita juga harus mampu ya, melebihi yang di tetangga-tetangga lah, supaya pada saat kita brandkan itu benar punya kita. Punya Pangkal Pinang. Karena kita kota gitu. jasa, bukan produksi. Iya. Jadi kalau karena punya jasa, akhirnya brand aja kita punya. Ya, itu kita dilatih branding. oleh pemerintah kota berarti Bu ya. Harusnya. Mm-mm. Tapi mesti didukung anggaran juga kalau untuk pelatihan-pelatihan itu kan, untuk bagaimana masyarakat bisa menjahit yang bagus, masyarakat bisa membuat otak-otak yang terenak sedunia itu, bagaimana masyarakat menjual, bagaimana membrand barang-barang yang ada di Pangkal Pinang. Saya salah satu brand yang harus Pangkal Pinang sebar teruskan ke seluruh dunia malah. Bahwa jangan pernah merasa orang Indonesia kalau belum pernah ke sini. Karena disinilah Pak Soekarno mendeklarasikan kembali bahwa Indonesia tetap merdeka. Ada di Tugu Merdeka kan? Ya. Iya. Banyak orang yang nggak tahu itu. Ya. Nah, itu kan Itu salah harusnya satu di-brand destinasi juga. yang kita brand supaya orang, masa sih iya? Ayo datang ke sini dan lihat itu tugu yang pernah proklamator kita yang memproklamasikan di Tugu Proklamasi di Jakarta sana, yang pernah memproklamasikan juga di kita di Kota Pangkal Pinang. Orang banyak nggak tahu. Saya aja sudah umur 57 tahun baru tahu sekarang setelah saya ada di Kota Pangkal Pinang. Gitu, karena memang tidak ada cerita soal itu Bu ya, narasi soal itu yang kalau bahasanya itu digempur habis Bu ya. Iya, harus. Jadi supaya masyarakat jadi masa bagi yang suka sejarah dia akan datang apa iya. Bagi yang kepo ya silakan datang. Benar enggak itu? Baru dia baca. Oh iya benar ya. Kalau kita nggak pernah memberitahu, orang nggak tahu. Ya. Ibu sebagai kota jasa kemudian banyak orang yang mempertanyakan dua hal Bu, yaitu satu soal kondisi pasar kita, yang kedua ada soal sampah. Nah ketika Ibu datang ke Pangkal Pinang, apa yang Ibu lakukan untuk dua masalah di Pangkal Pinang ini Bu? Oke. Nah kalau pasar padi itu ya. Pasar pagi itu kita sudah berapa kali treatment itu. Cuma luasan pasar dengan orang yang menjual di situ, misalnya daya tampung pasar itu 100, yang menjual itu sudah lebih dari 200, otomatis akan tumpah. Jadi kita treatment seperti apapun, tanpa luasannya ditambah, itu akan tumpah. Saya sudah beberapa kali treatment itu ya. Nah, sehingga saya bilang yang pasar di atas itu kita buat menarik orang, karena kebiasaan orang Pangkal Pinang belanjanya dari motor. Oh iya, di depan Bu ya, nggak mau turun dari kendaraan. Nah, bagaimana itu menarik untuk di atas. Tetapi itu pada saat kita mau ngambil kebijakan ada aturan-aturan yang membatasi. Misalnya yang di atas kita loskan supaya tidak pakai sekat. Sementara pembangunan dia itu bersekat. Nah, nanti ada pemeriksaan. Kalau kita sudah plongkan, kena. Jadi kita harus juga mau bekerja cepat, tapi jangan menabrak aturan. Nah, itu yang untuk pasar pagi. Jadi ya kita harus lihat regulasinya, seperti apa kita penanganannya. Sampai sekarang
masih kendala di jumlahnya yang banyak Pedagang, oke. dengan kapasitas pasar yang Ada rencana memperbesar atau memindahkan? kita dulu menggunakan yang di atas yang idle yang sekarang Oke. kan tidak dipakai karena gelap Betul. itu ya. Jadi kita tapi mesti regulasi yang kita harus lihat dulu. Jangan sampai kita udah oke, open aja, sementara nanti pemeriksaan kita kena. Karena belum diperiksa sama teman-teman yang harus memeriksa itu misalnya. Jadi kita nggak mau, kita jangan mau melangkah, tapi menabrak. Oke. Kedua berkaitan dengan kebersihan pasar, kebersihan kota. Saya bisa berbangga ya, kota dengan PAD kita yang kecil dibandingkan dengan ada beberapa kota yang saya datangi. Saya nggak boleh sebut nanti nggak enak tersinggung, Bu ya. Tersinggung. Dengan PAD yang triliun, kita PAD yang tidak sampai 200 miliar. Kayaknya saya tahu nih, Bu, katanya. Masih lebih bersih kita. Karena setiap saya lihat, dan saya sudah tugaskan ke Kepala Dinas Lingkungan Hidup, pokoknya saya mau kota bersih. Target saya, kan kita ditugaskan dalam SK 1 tahun. Jadi saya sudah berpikir pada saat mau masuk di Pangkal Pinang, kalau saya mengambil kebijakan, mari kita hijaukan kota Pangkal Pinang, butuh uang, butuh waktu. Tapi kalau membersihkan kota tidak membutuhkan waktu lama dan tidak memerlukan uang yang banyak. Sehingga langkah yang saya lakukan, melombakan antar kelurahan untuk kebersihannya. Sehingga mulai meningkatlah kebersihan. Coba dilihat, masih lebih bersih kota kita dibanding beberapa kota lain yang ada di Indonesia ya. Kemarin saya baru dari satu kota yang PAD-nya triliun. Saya sampai bilang ke teman-teman di mobil, coba lihat, itu triliun loh PAD, dengan kota kita masih lebih bersih, kota Pangkal Pinang. Kecepatan dinas lingkungan kita bagus. Jadi pada saat ada sampah, silakan teman-teman boleh telepon, boleh minta langsung ditangani. Saya juga begitu, tiap lewat satu tempat yang ada itu, saya langsung telepon kepala dinasnya untuk langsung menangani. Dan itu sudah tertangani dengan baik, berarti, Bu? Ya, cuma memang membudayakan orang buang sampah pada tempatnya di sini masih PR. Perlu extra effort. Itu beda dengan yang lain, Bu ya. Effortnya di situ, Bu, untuk pemerintah Pangkal Pinang. Ada juga yang bukan orang Pangkal Pinang membuang sampah di kita sini. Berarti ada sampah hijrah, Bu? Iya. Oh, itu memang. Itu PR juga PR. Dan belum selesai sampai saat ini. Setiap numpuk itu kita angkat, tetapi kan tidak. Bukan solusi permanen, karena nanti akan dia datang lagi, dibuang lagi di situ. Bukan solusi permanen, tetap kita angkat. Cuma itu tadi, mengedukasi masyarakat, buang dong sampah pada tempatnya. Itu yang masih belum ya. Kedua, petugas kebersihan, orang-orang Pangkal Pinang itu orang-orang yang profesional sekali, gitu ya. Jadi kalau teman-teman di rumah dinas, kalau dia melaksanakan kegiatan, tugas dia adalah nyapu halaman. Pada saat kita suruh nyapu di dalam rumah, dia nggak mau. Saya tugasnya hanya di halaman. Di halaman. Profesional sekali. Profesional banget, Bu ya. Jadi bagaimana kita mau merubah? Tambah mindset, dong sapu di lebih sedikit jadi amal. Nah itu kita mesti. Jadi mereka memang profesional, Bu ya. Iya. Nah kalau misalnya kita pakai gunakan, misalkan kayak mungkin di Singapura ada denda yang buang sampah, bisa nggak diterapkan di Pangkal Pinang sendiri? Kayaknya belum bisa. Belum, ya. Malah menambah masalah lagi ya. Iya. Malah bikin gaduh, Bu ya. Kok tahu? Iya. Kita cari yang jalan tengah yang terbaik ya. Oke. Itu soal sampah dan soal pasar.
Ini yang kita lagi cari Bu, lagi hangat PBDB Bu. Mm-mm. Yang ini lagi dibicarakan bahwa masih menanti-nanti soal PBDB zonasi, afirmasi. Orang tua masih khawatir nih, Mm-mm. diterima atau enggak. Ada nggak sih misalkan himbauan buat mereka agar ya sudah deh, kita pakai aturan sudah jelas ya, jangan khawatir. Akan ada kebijakan lain kah atau mungkin tetap pakai yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kota? Oke. Jadi di Kota Pangkal Pinang ini masih ada image orang tua yang ada sekolah-sekolah favorit Betul. gitu. Betul. Jadi kalau mamanya sekolah di sana, dulu anaknya harus di situ dan seterusnya. Sementara kebijakan kita bahwa kita akan menyamakan standar semua sekolah. Ya. Kalau di SD, standar SD A, B, C, D-nya itu sama. SMP juga dan seterusnya. Nah, tapi image masyarakat kan masih ya, kita juga mau menghilangkan itu agak butuh waktu. Nah, untuk daya tampung pelajar dari tamatan SD ke SMP yang sudah mendaftar kemarin itu kita masih kekurangan yang belum bisa tertampung di Pemda. Itu ada 414 pelajar siswa okay. ke SMP. SD ke SMP. Iya. Berarti daya tampung di SMP masih kurang 400-an siswa Bu ya? Iya. Itu data yang saya langsung datang ke Dinas Pendidikan kemarin. Nah, itu saya akan rapatkan dengan teman-teman kepala sekolah Pangkal Pinang. Kita cari solusinya ini. Karena perhitungannya itu yang lebih 414-an itu kelebihan karena daya tampung kelasnya itu per satu kelas masih ideal yang digariskan oleh pusat sekitar 32 sampai 36 pelajar dalam satu kelas. Okay. Maka kita cari solusi nih. 400 itu apakah akan kita tambah satu kelasnya itu kita naikkan jumlahnya misalnya sampai 40 okay. Atau nanti ada ruang-ruang kelas sekolah yang dulunya jadi ruang guru yang nanti kita kembalikan jadi ruang kelas atau seperti apa, itu akan kita cari solusinya seperti itu untuk melihat yang 414 itu. Kalau kebijakan itu diambil misalkan tadi menaikkan jumlah siswa di satu kelas atau menambah ruang kelas lagi, berapa yang akan terserap? Kira-kira hitungannya. Kemarin saya masih minta dengan teman-teman di dinas untuk coba hitung. Oke. Dan kita akan mintakan dengan sekolah juga akan ikut membahas itu karena itu akan berdampak juga kepada jumlah guru. Betul. Ya, karena tambah kelas berarti tambah gurunya, guru. Iya. Tambah juga berarti beban biaya Bu ya. Iya, sementara kita nggak boleh ada honorer lagi kan. Betul. Nah itu jadi bahasannya panjang nih Bu ya. Tapi di depan mata kita ada 400 pelajar yang belum tertampung di SMP. Di SMP negeri. Negeri. Ya. Kalau di SD aman sepertinya SD aman. Karena nggak ada limpahan dari TK ke SD Bu ya. Iya, ini berarti limpahannya adalah dari SD ke SMP. SMP dengan daya tampung SMP-nya yang. Kapan ini akan dirembukan dan kapan kita bisa terima hasilnya? Pengumuman dulu. Ini kan nanti mau pengumuman selesai. Besok ya pengumuman. Habis pengumuman baru kita rapatkan dengan guru-guru. Kemarin rencananya sudah mau dirapatkan, kebetulan kepala dinasnya lagi ada tugas di luar daerah sehingga kita pas kepala dinasnya datang kita rapatkan bersama kepala dinas biar langsung eksekusinya langsung ada jawaban atas masalah ini Bu ya.
Oke, kalau tidak ada jawaban atas masalah ini, berarti Harus mau ada, nggak mau- Pak. Oh, harus ada. Karena kita Harus ada bagaimana jawabannya. pemerintah, Hmm, kan kita mengatur dan mengurus. Nah, ini Betul. kita harus mengurus nih, ya. Eh, Sebetulnya mudah saja bagi kita pemerintah kalau mau udah yang tidak terlampung ke swasta. Swasta aja, Tetapi tapi nggak kan, boleh. bukan begitu ya. Ya. Solusinya kita cari dulu di dalam internal kita apa aja Hmm. yang harus kita bisa lakukan. Nah, kita juga memang membutuhkan dari masyarakat nih. Kalau ada masyarakat yang punya uang lebih, saya bangunin deh Sekolah. tambahan kelas Mau- ya. ah, Itu juga sangat bagus sebetulnya ya buat kita ya. Karena peran pendidikan itu kan ada pemerintah, masyarakat, gitu. Harus nggak boleh masyarakat harus ikut hmm, menjadi partner kita dalam melaksanakan pendidikan. hmm. Baik itu dari sisi bagaimana kita mendidik anak kita dan juga fasilitas-fasilitas sekolah yang perlu kita kerjasamakan dengan masyarakat juga. Pembukaan tadi Bu, yang kalau misalkan kelas dan penjumlahan tadi akan menambah beban anggaran di pemerintah sendiri nggak Bu? Iya, jadi sebetulnya kalau kita tambah kelas kan harus ada anggaran Anggarannya, untuk oke. iya. Cuma pertimbangannya juga memang kalau tambah kelas itu kan butuh waktu pembangunannya. Betul. Sekarang sudah di depan mata 400 ini. Ya. Memang sangat disayangkan, ini harusnya sudah dihitung dari sebelumnya. Kan sebetulnya sudah bisa menghitung. Anak-anak di SD Kota Pangkal Pinang ada berapa jumlahnya? Berapa lokalan sekolah yang sekolah di SMP yang ketersediaan kelasnya? Kan sudah bisa dihitung itu. Itu Harusnya, bukan hal yang susah untuk menghitung. Berarti sudah matematis sebenarnya Bu ya? Harusnya. Oke. Sehingga apabila dia lulus daya tampung pemerintah, cuma memang ada pihak swasta juga kan yang boleh mereka juga bisa melanjutkan di swasta. Karena kalau semua juga sudah ditampung di negeri, swastanya nggak laku ya. Jadi perlu kebijaksanaan berarti Bu ya. Oke. Dan memang mungkin sudah dipikirin kayak ini masuk swasta, kayak ini 400 ya. Ya. Oke. Mungkin sudah perhitungannya mungkin begitu sudah ya. masuk begitu kali Bu ya. Oke, kalau gitu kalau boleh disarankan Ibu buat masyarakat yang masih menanti kebijakan dari pemerintah kota soal tadi ya masih ada yang sisa tadi yang masih berlimpah tadi, saran Ibu untuk masyarakat sendiri apa sambil menunggu kebijakan dari pemerintah kota? Kalau yang memang punya anggaran ya silakan ke swasta. Silakan ke swasta. Yang punya ini, kalau kita sambil kita pemerintah juga mencari solusi yang terbaik. Dalam minggu ini sudah ada solusi itu. Seperti apa kita rencananya sih kita akan coba nambah jumlah peserta didik dalam satu kelas. Nah itu saya kemarin suruh hitung berapa kelas yang ada. Nah kalau misalnya kita kan ada 10 sekolah SMP. Kalau kelas satu sekolah ada 4, itu kan berarti 40 kelas. 40 kelas, kalau tambah saja 4 per satu kelas, nah kan sudah. Makanya itu lagi masih dihitung Bu ya angkanya ya, harus Bu ya. Pasti. Karena jadi beban juga nanti kemudian di tahun depannya juga masih mikir lagi berarti Bu ya. Oke, luar biasa Ibu PR-nya. Nah, Ibu di akhir kita sepanjang karir Ibu di pemerintahan Kota Pangkal Pinang, apa yang Ibu pikir belum terlaksana dengan maksimal dan kalau boleh tahu apa akan disiapkan oleh Ibu dalam waktu-waktu mungkin 4-5-6 tahun 4-5-6 ke bulan ke depan seperti apa Bu? Itu nangani pasar itu ya pasar, yang belum. Ya, kalau dari sisi kebersihan hari ini saya minta ke Pak Kadis bisa langsung tertangani. Cuma kalau orang mau berdagang yang cuma sayur, kangkung, terus kita keluarin karena tidak sesuai tempat peruntukannya ya. Gimana hati nurani kita gitu, nggak
Nggak tega Bu ya, nggak nggak tega ya. Sementara pasarnya tidak bisa menampung semua. Kan saya berkali-kali ya ke pasar itu, mereka jualan di jalan, di ini dengan jenis jualannya cuma jeruk kunci, cuma itu yang dia bisa jual ya, atau pisang aja. Nah, dia berjualan tidak pada tempatnya. Sementara mau masuk ke dalam sudah tidak nampung, gitu kan. Terus kita mau bilang apa, mau keluar, mau usir kan nggak boleh. Mungkin ya Bu ya. Nah, itu yang masih PR yang belum terjawab sampai saat ini. Itu. Oke, kalau itu masih PR, kalau boleh saya tahu suka dukanya memimpin Pangkal Pinang Bu. Iya. Sukanya dulu deh Bu. Nah, kalau sukanya ini masyarakat ini egaliter di sini ya. Jadi lalu gua sepanjang tidak mengganggu saya. Jangan dicolek-colek. Dia easy going ya. Iya, easy going. Jadi itu mudah kita mimpin ya, karena sepanjang kita tidak mengganggu, kita akan nyaman. Nah, itu enaknya mimpin di kota. Kemudian enaknya juga support dari teman-teman dinas itu ke PJ-nya luar biasa. Wow. Gitu. Jadi kita perlu apresiasi dong ya dinas-dinas ya. Oke. Karena saya suka bilang kalau berkaitan dengan Kominfo, wali kotanya itu bukan saya. Wali kota Kominfo ada sebutannya Bu ya. Oke, wali kota pendidikan, ada kepala dinas pendidikan, wali kota pendidikan dia. Saya wali kota pusatnya. Itu jadi support mereka luar biasa. Jadi mereka enggak melihat ini PJ kok hanya PJ ya. Enggak gitu. Ada pendatang nih Bu ya. Jadi itu sesuatu banget buat saya ya. Jadi enak memimpin yang seperti itu. Sukanya itu saya support system. Iya, itu luar biasa. Kalau ya dukanya itu saya jauh dari keluarga. Karena Bapak nggak mungkin ke sini. Nggak mungkin ke sini ya. Itu dukanya itu aja. Jauh dari keluarga ya. Jauh. Dan sementara saya harus nyiapin kopi sendiri ya, buat suami ini harusnya jadi nggak bisa nyiapin. Betul. Gitu. Oh, rasa kangen untuk melayani suami Bu Iya ya. kan wajib kan betul, kita betul. Istri wajib, tapi ya kewajiban itu saya nggak lakukan Pak, gara-gara kan tugas negara. Dan itu yang mungkin ingin Ibu sampaikan kepada suami, mohon maaf. Mohon maaf lahir batin, aduh. Karena harus berpisah dan tidak bisa menjadi pelayan yang baik buat suami Ibu ya. Ya, kebutuhan yang harusnya ya jadi enggak ya, jadi mohon maaf. Mungkin Pak Su ya. Pak ini Su, sudah ada doa terbaik dari tugas negara Pak Su ya. Jadi diperbolehkan Bu ya. Karena ini tugas negara. Pangkal Pinang terutama. Oke. Itu dukanya Bu ya, suka dan duka ketika Ibu memimpin. Saya boleh tanya nggak Bu? Ini mungkin terakhir saya tanya. Apa yang bagi Ibu itu membanggakan ketika Ibu menjadi seorang pemimpin di Pangkal Pinang? Bangganya itu karena saya alumni APDN, saya alumni APDN IP, saya bisa pakai jengkol. Ya. Bagi yang alumni yang belum pakai jengkol itu sesuatu banget, sesuatu cita-cita untuk dipakai. Pak Febri juga pasti pilih itu. Iya. Jengkol itu Bu ya. Iya, jengkol ini kan hanya bisa. Tapi jengkol panggilannya. Benar ya, jengkol ya. Jadi untuk sesuatu dari akademi. Sesuatu banget karena kita alumni APDN ya, Akademi Pemerintahan Dalam Negeri dulu penyebutannya, kemudian IIP. Ya, cita-citanya dulu kan sekolahnya sekolah camat kan dulu bilang APDN itu sekolah camat. Camat pasti pakai jengkol gitu. Dan tidak pernah termimpikan untuk mendapatkan jengkol itu ini. Makanya suatu kebanggaan kan bisa menggunakan jengkol itu. Jengkol para yang alumni yang belum ya, maaf ya. Jengkolnya sudah dapat ya. Harus angkat-angkat dengan saya. Iya. Dan ini Ibu artinya saya sudah
mendapatkan jengkol Ya. ini dan sukses di Pangkal Pinang. Bismillah Harapannya untuk gitu, Bu, ya. sukses ya. Dan kita doakan Tribuners, semoga Ibu Luse ini Mohon doanya. tetap amanah dan sukses memimpin Pangkal Pinang. Ya, Bismillah ya. Oke. Kata-kata pamungkas buat Ibu. Di akhir pembicaraan kita, Ibu, mimpi besar apa yang akan Ibu lakukan di Pangkal Pinang ini? Bisa selamat memimpin ini sampai selamat itu sudah hal yang luar biasa gitu. Gitu. Jadi doakan Ibu Ya, selamat untuk selamat memimpin sampai selesai tanggal yang ditetapkan oleh pimpinan ya. Oke. Memang banyak godaan, Bu. Kan namanya bertugas Betul, ya, kita betul. harus amanah. Itu untuk menjaga amanah itu. Menjaga kan. amanah itu susah banget, Bu, ya. Iya. Apalagi pegang jengkol, Bu, ya. Itu dia Tribuners, bincang kita dengan Ibu PJ Wali Kota Pangkal Pinang, Bu Dr. Anda Luse Anake Tabaluyan MPD. Iya. Dan kami mengucapkan terima kasih banyak Terima Ibu sudah kasih. mampir, sudah mau berbincang dengan Bangka Pos dan Terima kasih teman-teman Bangka Pos. Tribuners. Semoga tidak kapok, Bu, ya. Iya, sangat. Dan kita akhiri di sisa panjang kita dengan Ibu Luse, dan kita akan kembali bertemu di Dialog Ruang Tengah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.